Satelit-satelit ini tidak hanya mampu mengirimkan sinyal, mereka juga mengandung daya ledak yang besar. Setiap satelit dapat melepaskan energi yang setara dengan satu bom atom. Apakah Anda terkejut mendengar ini? Apakah Anda berpikir, apakah orang itu berencana untuk menghancurkan dunia? Boy tersenyum dan melanjutkan dengan santai seperti sedang berbicara tentang cuaca. Jika kamu berpikir seperti itu, maka selamat karena kamu benar sekali. Ketika satelit-satelit ini turun ke bumi dan meledak, dunia mungkin akan berakhir. Namun, jangan takut karena jika Anda bersedia bersumpah setia kepada saya dan melayani saya, dunia akan tetap sama. Pahami bahwa saya adalah pria yang sangat berbelas kasih. Saya akan memberi Anda waktu 1 bulan untuk memikirkan ini. Dalam waktu 1 bulan, saya akan kembali untuk mendengar keputusan Anda. Ingat, Anda semua hanya punya 1 bulan untuk memutuskan. Perlawanan itu sia-sia karena, izinkan saya mengingatkan Anda, saya bisa melihat semuanya dari luar angkasa. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selanjutnya, silakan nikmati kembang api ini di luar angkasa yang telah saya siapkan untuk Anda. Layar berubah untuk fokus pada satelit. Dari 10 satelit yang berbaris, salah satunya tiba-tiba mulai meluncur ke bumi. Kecepatannya sangat cepat, seperti meteor yang terbang di luar angkasa. Semua orang melihat satelit dengan kagum dan kaget saat meledak di luar angkasa. Percikan dari ledakan itu membutakan dan satelit yang jatuh secara drastis itu seperti bintang jatuh, menyeret nyala apinya melintasi langit. Itu indah namun menyeramkan. Syukurlah, apinya padam sebelum mencapai lapisan ozon. Tetapi pada saat itu, semua orang di seluruh dunia yang menyaksikan ini sangat terkejut hingga mereka lupa bernapas. Mereka berasumsi ledakan satelit ini akan sebesar bom atom. Syukurlah, bukan itu masalahnya. Namun, saraf seluruh dunia tegang lagi pada detik berikutnya karena satelit kedua mulai jatuh. Berbeda dari yang pertama, satelit ini meledak jauh lebih awal dan ledakannya jauh lebih besar. Untungnya, itu jauh dari bumi, jadi kerusakannya tidak besar. Namun, 2 ledakan ini memberitahu semua orang satu hal. Boy William memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu ledakan, dan besarnya ledakan untuk setiap satelit berbeda. Tidaklah aneh untuk percaya bahwa salah satu dari mereka dapat menyaingi kekuatan penghancur bom atom. Ledakan satelit berikutnya mengkonfirmasi hal itu. Ledakan dari beberapa satelit berikutnya memiliki besaran yang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka menunjukkan keseriusan dan ketakutan Boy. Setiap kali sebuah satelit meledak, jantung semua orang akan berdetak kencang. Namun, ada pemikiran yang menghibur di benak semua orang. Banyak orang menganggap satelit tidak bisa masuk ke bumi sepenuhnya tanpa cedera. Ini karena bumi dilindungi oleh lapisan ozon. Satelit akan menciptakan gesekan di ruang angkasa, dan ketika memasuki atmosfer, panas yang tinggi akan menyebabkan satelit meledak. Ketika mencapai langit bumi, api akan padam. Oleh karena itu, tidak mungkin satelit meledak setelah memasuki atmosfer bumi. Namun, ketika satelit terakhir meluncur menuju bumi dan tidak terbakar saat jatuh melalui lapisan ozon seperti yang diperkirakan banyak orang, seluruh dunia terdiam. Tidak ada yang berani berpikir Boy William bercanda. Dia benar-benar bisa membuat satelit meledak setelah memasuki atmosfer bumi. Bahan yang dia gunakan untuk membuat satelit dapat menahan panas dari masuk kembali saat satelit jatuh melalui lapisan ozon. Saat kembang api ruang angkasa hampir berakhir, seluruh dunia berada dalam kerusuhan, tidak kekacauan. Orang-orang meratap secara terbuka, takut akan akhir dunia. Beberapa bersorak karena ini memberi mereka kesempatan untuk melepaskan iblis batiniah mereka. Tidak ada yang menahan mereka lagi. Banyak yang mengangkat senjata untuk melawan Boy sampai akhir demi negara dan rumah mereka. Beberapa bahkan bunuh diri daripada menunggu akhir dunia datang.
Namun, mayoritas menuruti keinginan mereka, keinginan yang diletakkan di atas kompor karena alasan yang disebut kehidupan. Mereka yang mempertahankan ketenangan mereka sedikit dan jauh di antaranya. Kelompok Kinan adalah salah satunya. Ketika mereka melihat kembang api luar angkasa yang disiapkan Boy William, mereka terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa ancamannya begitu besar. Tindakan dan ancaman Boy jauh lebih besar dari yang mereka duga. Bagaimana mungkin orang gila seperti itu ada di dunia? Kinan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sam Richard yang biasanya tidak takut juga mulai memiliki nada ketakutan dalam suara mereka. Tentu saja, mereka secara tidak sadar meminta bantuan Kinan. Kinan juga bingung dan dia meminta bimbingan Vano. Yang terakhir berkata perlahan, "Mari kita pergi ke rumah presiden untuk saat ini dan mencari tahu lebih banyak tentang Boy William." "Kamu benar, ayo pergi sekarang." Kinan akhirnya pulih dari keterkejutannya. Pada saat itu, mereka perlu mencari tahu semua yang mereka bisa tentang Boy William. Mungkin mereka bisa memahami alasan kebenciannya dari sejarahnya. Secara kebetulan, Glenn ingin melihat mereka. Nino juga meninggalkan William Villa pada pemberitahuan pertama dan bergegas menuju rumah presiden. Dia tidak bodoh, dia bersiap untuk pergi ketika stasiun diambil alih. Jika dia 1 detik kemudian, dia tidak akan bisa pergi karena tidak lama setelah dia pergi, banyak yang datang ke William Villa untuk meminta penjelasan. Jelas bahwa Boy William terkait dengan keluarga William. Jadi tanggapan pertama dari Maud yang marah adalah mengerumuni William Villa untuk menuntut keadilan. Namun, setelah mereka menerobos masuk ke William Villa, mereka hanya menemukan Marvin yang cenderung terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Tidak ada yang mengira Erland sudah pergi ke rumah presiden. Butuh waktu cukup lama bagi kelompok Kinan untuk mencapai rumah presiden. Mereka ditahan oleh kegilaan yang terjadi di sepanjang jalan. Bentrokan massal dan perampokan terjadi di siang bolong. Banyak orang telah kehilangan akal sehat dan moralitas. Hukum telah kehilangan semua maknanya. Sebelum Boy William menghancurkan dunia, umat manusia akan menghancurkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Untungnya, negara itu telah mengirimkan petugas penegak hukum terbaik mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jika seluruh negeri jatuh ke dalam anarki, maka dunia akan benar-benar hilang. Glenn tahu parahnya situasi di luar. Banyak telepon di kantornya tidak bisa berhenti berdering. Dia meninggalkan sekretarisnya untuk menjawab panggilan dan bergegas untuk bertemu dengan kelompok Kinan. Ketika dia melihat mereka, Glenn menuntut dengan marah dari Erland, "Apa yang terjadi sekarang? Apa yang telah dilakukan keluarga William Anda? Juga, bukankah Boy William sudah meninggal? Jadi siapa orang yang ada di video itu?" Nino tidak bisa memberikan jawaban, jadi dia mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak tahu." "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Dia bukan Erland," kata Kinan dengan tenang. Glenn terkejut. "Apa katamu? Dia bukan Erland, jadi dia tidak bisa memberikan jawaban yang kamu inginkan. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa." "Aku akan memberitahumu semuanya secara detail nanti, tapi sekarang kami di sini karena kami ingin bertanya padamu tentang Boy William." Glenn tertawa pahit. "Kau datang untuk bertanya padaku?" Kinan mengangguk sedikit. Glenn terkekeh mencela diri sendiri. "Saya berharap Anda akan memberitahu saya lebih banyak tentang Boy William, dan Anda datang untuk bertanya kepada saya? Selama ini, saya tahu bahwa keluarga William memendam niat yang sangat besar. Saya pikir tujuan mereka adalah untuk menelan negara ini, tetapi ternyata mereka ingin menguasai seluruh dunia. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mengejar mereka. Jika eksperimen mereka dibiarkan terus tanpa gangguan, maka Boy William ini tidak akan muncul dan dunia akan tetap aman."
Jika dunia akan berakhir, itu semua salahku. Penampilan Boy William tampaknya telah menciptakan banyak tekanan bagi Glenn. Kondisi mentalnya sangat tidak stabil, dan kata-katanya sangat berbeda dengan miliknya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.